Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidur Nizam, NIM 1902110866, ingin mengerjakan tugas individu dari kelas STI kelas B Pekan Baru 2021 dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, dalam pembahasan pertama saya ingin memberikan penjelasan tentang apa sih sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi STI telah berkembang dengan sangat pesatnya. Jika diamati setiap satu dekade, terjadi perkembangan yang cukup signifikan dari sistem teknologi informasi atau STI. Dimulai dari era akuntansi pada tahun 1950, beranjak ke era operasional mulai tahun 1960, ke era informasi mulai tahun 1970, menuju ke era jejaring dimulai tahun 1980, sampai ke era global dimulai tahun 1990. Sistem teknologi informasi telah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Nah, apa saja sih perubahan terminologi dari sistem teknologi informasi? Istilah sistem informasi manajemen sebenarnya menunjukkan sistem-sistem informasi yang diterapkan di fungsi-fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi produksi, sistem sumber daya manusia, dan sistem informasi pemasaran. Istilah yang baru berkembang dan mulai banyak digunakan untuk menggantikan SIM adalah teknologi informasi. Istilah teknologi informasi adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sistem informasi mempunyai 6 komponen atau bagian, dan salah satu dari komponen sistem informasi adalah teknologi atau teknologi informasi. Istilah teknologi sistem informasi juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Istilah sistem informasi teknologi lebih menunjukkan sistem informasi dari suatu teknologi. Istilah yang lainnya adalah manajemen informasi yang lebih menunjukkan sesuatu aktivitas pengelolaan informasi. Istilah ini juga kurang tepat untuk menggambarkan sistem teknologi informasi yang luas. Perubahan materi pengajaran. Hasilnya, jika beberapa tahun yang lalu, mata kuliah ini lebih menekankan pada aspek teknikal dari STI itu sendiri, maka sekarang materi STI sudah dihubungkan dengan strategi perusahaan baik dari segi pengembangan dan pengelolaannya, yang dimulai dari konsep dasar, ada teknologi, aplikasi sistem teknologi informasi, pengembangan dan pengelolaan. Perkembangan sistem teknologi informasi dapat dilihat dari era 1950 sampai dengan 1960, itu ada di era akuntansi. 1960 sampai 1970 itu ada era operasional. 1970 sampai dengan 1980 itu ada era informasi. 1980 sampai 1990 itu era jejaring. 1990 dan sampai sekarang itu ada era jejaring global. Hasilnya, pengelolaan kata sederhana di tahun 1946, TPS di 1964, PCS dan SIM di tahun 1970, DSS, OAS dan S 1980, AIS, GIS, GSS dan SIS 1990, dan ANN di tahun 2000. Peran STI dalam organisasi. Sistem teknologi informasi memberikan 5 peran utama dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. Dan bentuk kegiatannya itu ada SIS dari peran kompetisi, OAS dari peran kolaborasi dan komunikasi, SIM, DSS, GSS, GIS, S, AIS, dan ANN ada peran efektivitas, PSJS ada peran efektivitas dan efisiensi, dan TPS sebagai peran efisiensi. Peran STI dalam organisasi. Aliran informasi dari penerima mahasiswa baru,
proses belajar mengajar, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, evaluasi dan penilaian, dan kembali kepada alumni. Dan sistem informasi manajemen, perannya ada masukan, transaction processing system atau TPS, yang ditujukan data penjualan, pembelian, dan lain-lain, masuk ke database, masuk ke manajemen information system, dan hasil akhir ada laporan manajemen. Peran STI dalam organisasi. Yang pertama, aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan aliran informasi. Aliran informasi membuat perencanaan, mengelola aliran barang secara efisien. Sistem informasi mendapatkan data masukan, mengelola data dan memperoleh informasi. Outsourcing, perjanjian bisnis jangka panjang, di mana organisasi mengontrak layanan organisasi yang dimiliki keahlian dalam menyediakan fungsi tertentu. Offshoring, mengontrak layanan berlokasi di negara yang berbeda dari organisasi yang memperoleh layanan tersebut. Downsizing, mengurangi karyawan untuk menghemat anggaran. Peran organisasi STI di era jejaring global atau Global Wired Society era, dimulai dari pertengahan tahun 1990-an, disebut dengan era jejaring global atau Global Wired Society era, karena perusahaan-perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi secara global dengan teknologi telekomunikasi melalui internet. Dalam organisasi, STI terdapat ada Chief Information Officer, ada Vice President of Information System, ada Chief Technology Officer, ada Data Center Manager, ada System Analysis, ada Programmers dan Web Developers. Peran Manajer STI. Manajer Sistem Teknologi Informasi merupakan orang yang memimpin dan mengelola organisasi sistem teknologi informasi. Dulunya manajer STI ini lebih berorientasi pada masalah teknikal dan teknologinya serta penekanannya untuk efisiensi. Sekarang, manajer STI harus mempunyai pengetahuan bisnis secara umum, berorientasi pada manusia, dan penekanannya pada memenangkan kompetisi. Karena sistem teknologi informasi digunakan untuk keuntungan strategik, pengetahuan bisnis dibutuhkan supaya manajer STI dapat berkomunikasi dengan manajer puncak perusahaan. Menyelaraskan strategi bisnis dan STI secara dua arah, menciptakan hubungan yang efektif dan dengan manajemen ini, merancang dan mengimplementasikan sistem-sistem baru, membangun dan mengelola infrastruktur, meningkatkan keahlian organisasi STI, mengelola kerjasama dengan pemasok, membangun kinerja yang tinggi, mendesain ulang dan mengelola organisasi STI. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.